Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gua di sini di podcast kesayangan kita dan podcast paling kece. Ketemu di podcast. Kali ini masih dalam pembahasan yang sama, yaitu membahas konten di Instagramnya The Journey of Five Boys. Cuma bedanya kali ini kita akan membahas Capture 3. Dan gue berusaha menyajikan sebuah konten yang berbeda dari konten-konten yang sebelumnya. Sebelumnya kan cuma satu doang ya. Intinya kemasannya kita coba beda karena pembahasan kita ini nantinya lumayan relate lah dengan konsep pembawaan podcast kali ini. Makanya dengerin podcast ini sampai habis, jangan sampai setengah-setengah loh, nanti nyesel pokoknya. Nah, tapi sebelum jauh ke pembahasan inti dari podcast kali ini, gue pengen cerita sedikit karena kemarin gue nyenggol-nyenggol gue bilang bahwa gambarannya Bang Gatama jelek kayak gitu. Ketika coba diimplementasikan ke akun The Journey of Boy ini. Dan tahu nggak respon dia itu apa? Ya tentunya dong kayak suwe lu kayak kata-kata binatang udah keluar semua kan tuh. Tapi ya karena dorongan, ya gue bilang itu dorongan dari gue biar dia bisa berkarya lebih baik lagi kayak gitu. Akhirnya setelah itu beneran tau dia langsung beli tab yang lebih gede gitu. Karena sebelumnya kalau dia gambar tuh kasihan banget tau. Dia gambar dari HP biasa, layarnya itu bukan layar yang lebar ya, yang masih pokoknya masih standar lah gitu kan, layar-layar smartphone pada umumnya standar. Kalau dia lagi gambar tuh dia zoom in zoom out gitu, kasihan gitu. Makanya ya hasil gambarnya seperti itu. Akhirnya dia langsung tuh beli tab gitu. Langsung dia bilang, "Nih, biar gambar gua bagus." Gitu. Keren banget kan, gila. Akhirnya dia coba ngewarnain hasil karya dari capture 1 gitu. Dia warnain langsung dia tunjukin. Nih hasilnya gitu. Dan gila sih, memang keren. Padahal gue kemarin tuh cuma nyinggung dikit doang gitu loh. Gimana kalau gue sampai parah nyinggung ya, bisa-bisa dia langsung beli alat-alat lengkap gitu kan. Cuma intinya yang gue bisa ambil dari titik ini adalah bahwa sebegitu bersemangatnya Bang Gats buat ngedevelop The Journey of Boy ini. Maka dari itu makanya masa lu belum ngefollow juga gitu kan, ayo dong langsung buka aplikasi Instagram lu, cari akun The Journey of Five Boy, dan tahu kan lu harus ngapain? Instagram lo itu. Oke, daripada bahas ngalor ngidul ya kan, basa-basinya cukup sampai di situ dulu. Dan kita lanjut kepada pembahasan inti dari podcast ini ya. Jadi di Capture 3 ini ngebahas perihal ini. Quotes-nya seperti ini. Bisa nggak sih nggak banyak tanya, ribet amat sama tujuan? Itu tadi quotes yang udah gua coba bacain di Capture ketiga ini. Dan sebelum gua jelasin lebih jauh terkait latar belakang atau kenapa ini bisa ditulis, seperti yang gue bilang di awal tadi bahwa podcast kali ini akan disajikan dengan cara yang berbeda. Jadi ke depan beberapa menit waktu yang akan kita habiskan, gue nggak bakal ngoceh sendiri kayak gini ya. Kali ini gue bakal coba ngasih kejutan ke orang-orang, maksudnya orang-orang yang ada di kontak HP gue bakal nelponin mereka, coba ngasih kejutan gitu. Gue random nomor, terus gue telepon orang itu, dan gue tiba-tiba nanya gitu tentang tujuan hidup dia atau tujuan dalam proses dia menjalani hidup inilah pokoknya. Jadi gue tiba-tiba bakal nelpon mereka tanpa gue kasih tahu dulu bahwa kenapa gue tiba-tiba nelpon. Intinya gue bakal nanya itu gitu, bahwa ribet nggak sih kalau ada orang nanya tiba-tiba tujuan hidup lu apaan. Gue sedikit ngadain ya semacam riset lah, kalau gue bilang bukan riset sih, kayak semacam
sosial eksperimen gitu loh. Tiba-tiba gue telepon dan langsung gue tanyain tentang beberapa tujuan dalam hidup dia. Oke, jadi jangan setengah-setengah dengerin podcast kali ini ya. Ini bakalan seru pokoknya ya. Langsung aja kita ke korban pertama. Oke. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sibuk tak, Le? Kak. Sibuk tak, Le? Kata. Alhamdulillah sehat. Kue piye kabar? Alhamdulillah. Enggak terlalu sih. Piye. Gini, Le, aku mau takon. Aku mau tanya, balik lagi jawab. Gini aku mau nanya sama kamu. Iya, gimana ya? Pertanyaan aku random, kamu jawab aja. Yang jujur tapi, Le. Asem. Ini dikata apa ya? Ini. Aku takut sih. Enggak, Le. Sederhana kok, sederhana simpel gitu. Dalam rangka apa dulu ini? Udah nanti selesai ini aku tak cerita. Kalau tak cerita no dhisik awakmu nyonteng kok. Yoga dong, ini masa nyontek? Jawaban dhisik. Iki pertanyaannya. Apa sih tujuan hidupmu? Oh my god, ini my privacy. Ya jawab kok, katanya mau jawab jujur tadi. Tujuan ya? Iya, tujuan hidup apa? Tujuan, impian itu beda kan? Ya terserah kamu mengartikan itu sama atau beda, terserah. Beda dong. Oke. Ya, I think mungkin ini apa? Tujuan itu dia ini untuk menjadi manusia yang lebih baik untuk menyiapkan di setelah dunia ini. Tahu kan maksudnya? Oke. Nah, itu. Jadi dari sisi agama ya, kalau sisi umum beda. Dari sisi hidupmu? Ya ini menjadi manusia yang bahagia. Bahagia lah intinya ya. Ya intinya bahagia. Oke, bahagia. Tapi menurut kamu seberapa penting sih, Le? Apa tujuan itu seberapa penting bagi hidup kamu? Oh, sangat penting bagi saya karena setiap manusia itu memiliki tujuan dan tujuan itu untuk kita bertahan hidup alias menjalani suatu kehidupan. Jika kita tidak punya tujuan, otomatis kita akan mengalir begitu saja tanpa ada target atau capaian puncak itu. Berarti kamu ini masuk dalam tim mana? Tim yang hidupnya itu punya schedule tertentu, punya tujuan tertentu, atau yang just random hidup ya cuma ya jalanin aja gitu, nikmatin aja gitu. Yang mana kamu masuk tim yang mana, Le? Kamu masuk tim yang mana itu? Di antara dua tim itu. Aku nggak masuk tim manapun ya. Masuk. Iya, aku independen bro. Ya independen. Oke. Ya. Jadi menyesuaikan untuk independensi sendiri yang punya untuk target kehidupan, untuk tujuan kehidupan. Ada schedule pun ada, tapi terkadang kita juga faktual ya. Sekiranya di perjalanan kehidupan mungkin ada faktor-faktor X yang tidak bisa dipaksakan untuk menggapai tujuan itu, ya why not, kita jalani saja seperti itu. Istilahnya fleksibilitas ya. Berarti kamu ada di tengah-tengah gitu ya? Iya, kan aku pride dan tidak terlalu random juga gitu ya? Yes, I do. Oke. Itu aja sih pertanyaan, Le. Ya, itu tadi korban pertama sosial eksperimen kita. Ternyata responnya juga agak sedikit risih ya. Maksudnya, itu ranah privasi gua, ngapain ditanya gitu ya. Tapi nantilah kita bahas gitu dah kesimpulan dari semua itu ya. Aku udah nggak sabar soalnya pengen nelpon korban selanjutnya. Yuk, langsung dengerin korban selanjutnya. Aku mau nanyain nih,
di antara dua kubu, ya kan? Di antara dua kubu, kubu pertama yaitu orang yang tipe orang yang hidupnya itu harus sesuai planning, sesuai dengan tujuan yang dia miliki. Atau kubu kedua yang hidupnya random gitu, maksudnya acak aja gitu, ngikutin alur. Kamu itu ada di kubu yang mana kira-kira? Kubu yang pertama. Kubu yang pertama gitu, yang memiliki planning dan Ekspektasi kan, iya, keinginan hati kan. ya terserah mau keinginan atau memang itu yang kamu anut kayak gitu. Ya kayak gitu. Kalau keinginan hati saya itu yang pertama. Seberapa penting tujuan dalam hidup kamu kayak gitu? Ya sangat penting karena ini kan masalah hati. Tujuan itu kalau saya sendiri ya. Iya, gimana? Menjalani sesuatu dengan tidak seperti tujuan saya itu apa ya? Ibaratnya itu gak enak gitu. Maksudnya masih ada rasa nggak puas maksudnya gitu, gimana lah, itu intinya gitu Mas. Oh, jadi kamu merasa saya hidup harus sesuai dengan tujuan saya kayak gitu ya? Kalau pengen saya seperti itu. Gitu ya, meskipun di kenyataannya harapan tidak sesuai dengan kenyataan gitu ya? Iya. Oke, Iya. Oke, berarti tujuan itu sangat penting dalam hidup kamu gitu ya? Iya. Tapi kalau aku nanya satu lagi nih terakhir, terus tujuan hidup kamu itu apa kira-kira? Tujuan hidup. Iya. Tujuan hidup apa ya? Jawab dengan jujur. Kalau bisa spontan. Nggak tahu ya, karena sekarang itu saya lagi bingung gitu. Lagi bingung. Iya, kan yang kita tanyakan itu tentang ekspektasi tadi. Tapi Iya. kalau keadaan sekarang saya itu lagi random. Gitu. Jadi apa yang kamu ada di ada di sana, kubu yang sebenarnya kamu itu ada di kubu yang mana pada akhirnya gitu. Kok ketika ditanya? ya kalau pada akhirnya di yang kedua. Tapi kalau ekspektasi kan yang ditanyakan tadi pengennya kan. Iya, terserah deh. Seumpama Iya. pengennya di kehidupan nyata pada akhirnya. Ya pada akhirnya di random. Di random ya, ada di bagian random. Iya. Tapi sebenarnya kamu itu terima nggak dengan kondisi seperti ini? Ya saya terima. Terima, terus ngejalanin gitu aja gitu, nggak ada kelanjutan. Iya. Ya mau gimana? Kok mau gimana? Maksudnya Iya. kan kamu itu orang yang menurut kamu penting, tujuan itu penting dalam hidup kamu kan kayak gitu. Iya emang penting. Tapi di kenyataannya tujuan itu ternyata hidup kamu menjadi random gitu loh, tidak punya tujuan. Ini kan sangat bertolak belakang antara jawaban kamu yang pertama dengan yang terakhir. Yang mana yang benar gitu? Coba. Ya itu. Ya intinya gitu. Kalau pengennya saya itu, saya pengen hidupnya seperti ini, jalannya itu gini dulu, terus gini gitu. Sudah diatur sama otak sama hati itu. Tapi nyatanya ketika saya ingin melakukan itu banyak hambatan. Nah, karena hambatan itu saya kembali lagi. Oke, saya ini loh gitu. Jadi hidup saya aja bukan hak saya gitu. Saya itu dititipkan sama Allah. Saya kan nggak dikasih milih mau hidup apa enggak gitu. Jadi Tuhan itu udah ngasih gitu. Ya udah, Tuhan pasti bertanggung jawab dengan itu gitu. Oke, tapi intinya kamu tetap sama tujuan kamu ya. Iya, kalau pengennya iya. Andaikan planning saya itu dikasih jalan sama Allah itu, ya pasti saya akan bahagia gitu. Oke, terima kasih Mas Adudin atas jawabannya. Semoga Oke, yang lain terinspirasi dari jawaban Mas Adudin. Oke, siap. Oke, sekian. Terima kasih Mas Adudin sudah menjawab telepon saya dan mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya. Saya tutup teleponnya. Oke, enggak ganggu Mas. Siap, oke, siap. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu tadi jawaban yang sangat unik dari Mas Udin gitu, di mana ekspektasi tujuan dalam hidupnya sudah terplanning gitu kan, sudah, tapi ya kenyataannya seperti itu. Akhirnya yang awalnya katanya dia ada di kubu hidup yang penuh planning,
dan saat ini sedang random. Selalu unik seperti itulah, kadang ekspektasi tidak sesuai dengan realita kan, seperti itu, seperti di meme itu. Jadi kita lanjut dulu ke korban yang terakhir ya. Dan setelah korban yang terakhir ini baru kita bahas semua pembahasan dari quote sampai orang-orang yang sudah kita telepon ini. Oke, aku juga udah gak sabar nih ke korban ketiga, karena orang ini nih, ini pengen banget aku kerjain. Oke, langsung ke korban yang ketiga. Halo bang. Oke. Ini loh bang, aku minta tolong bang. Aku mau nanya sesuatu. Syaratnya Bang Gats ini langsung jawab secara jujur dan tulus gitu jawabnya, jangan dibikin-bikin. Boleh nggak? Gue udah tahu tujuan lo apa. Lu jangan sok-sokan kayak dukun gitu deh. Mau nggak? Oke. Jadi gini pertanyaannya, kamu tinggal jawab deh, nggak usah nanya-nanya apaan sih gitu. Langsung jawab aja dengan spontan kalau bisa. Nih. Ya atau enggak aja ya? Jangan iya atau enggak lah. Ini jawabannya beralasan gitu nantinya. Langsung sama pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah gini loh bang. Di antara dua kubu, kubu pertama yaitu adalah orang di mana hidupnya itu harus sesuai planning yang dia punya. Intinya orientasinya adalah dia punya tujuan ini, jadi hidupnya harus sesuai tujuan ini gitu. Itu kubu pertama. Kubu kedua adalah orang yang hidupnya random aja gitu loh, jalanin sesuai ya jalanin aja sih gitu. Nah, di antara dua kubu itu kira-kira Bang Gats ini kubu yang mana? Tengah-tengah. Tengah-tengah? Iya. Kan nggak ada opsi tengah-tengah Bang Gats. Nah, gue maunya tengah-tengah. Oke, maunya tengah-tengah. Oke. Tapi seumpama ada pertanyaan selanjutnya, ada pertanyaan bahwa seberapa penting sih tujuan bagi lu? Tujuan bagi gue penting sih. Penting? Ya, sepenting apa gitu. Ya penting, sepenting apa? Kenapa itu penting kan kayak gitu? Tergantung, Pak. Tujuannya apa? Goals yang gue pengen capai itu apa dulu nih? Kalau gue sebentar malam aku pengen makan mie ayam, itu nggak penting itu. Oh, nggak penting menurut lu? Penting, tergantung apa? Ya menurut lu apapun lah dalam hidup lu lah, apa ya, secara umum gitu loh. Tujuan umum ya. Secara spesifik gitu, tujuan penting nggak menurut lu gitu loh? Penting. Kenapa itu menjadi penting kan gitu? Iya. Harus ada goals yang harus lu lihat ke depannya. Gitu. Jadi nggak asal jalan aja, Pak. Oke, biar ini ya tertuju hidup gitu ya. Ya, tertuju. Tapi gue juga nggak pengen tertuju banget. Oh ya, kayak gitu. Oke sih. Intinya seperti itulah ya pendapat lu lah ya. Ini ribet sama tujuan ya. Lu kayak dukun aja, sosokan nebak, udah dengerin aja dulu, jawabin aja dulu. Lu mah sosokan. Lagi di kantor nih. Lagi di mana? Lagi di kantor lah bang. Bentar aja lah bang. Abang nih kerja apa dikerjain, boy? Jam segini masih aja di kantor. Pulang orang mah. Nyari suap nasi bang. Oh iya bang. Terakhir bang, karena abang di kantor jadi aku nggak bisa lama-lama juga nanyain abang ini. Pertanyaan terakhir aku tuh bang, terus menurut lu oke, tujuan itu penting karena bla 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 something tadi gitu kan. Terus apa sih tujuan hidup lu gitu? Mati. Hah? Mati. Tujuan hidup lu mati? Mati. Hah? Mati. Mati? Mati. Mati? Mati. Udah? Segampang itu gitu. Gampang itu. Besok ketemu gua ya bang. Ya kan kita ketemu di Maduranta. Iya, gua bawain celurit langsung lu.
biar gue setidaknya hidup gue berguna buat lu, buat mencapai tujuan hidup lu itu gitu loh. Ya apa ya, yang penting tujuan hidup gue ya, gue nggak bisa ngomong lah sama lu, yang penting ada gue dalam diri gue yang pengen gue capai kan. Oke. Hati. Intinya ada lah ya tujuan dalam hidup lu ya. Oke. Berarti intinya itu mah akhir seluruh hidup manusia ya mati lah bang. Itu apa lagi udah itu. Kecuali kau Thanos. Enggak lah, karena saya mati pak. Oh iya, Thanos saja mati ya. Ya udah Bang Gat, kalau itu memang jawabannya oke sih, cukup menginspirasi walaupun sedikit absurd karena apa ya, kita tidak bisa menggali pikiran Bang Katama lebih dalam karena ada profesi yang katanya tidak mau diceritakan. Tidak apa-apa, terima kasih Bang Gat. Mohon maaf mengganggu waktunya di kantor, jam kerjanya. Bukan jam kerja sih. Mohon maaf sudah mengganggu jam dikerjainnya. Kan lagi dikerjain, bukan kerjain. Siap. Ya udah, terima kasih ya. Salam. Nah, itu tadi 3 target kita yang sudah berhasil kita telepon dan coba tanya-tanyain perihal tujuan. Ya. Jadi dari kesan pertama itu kayaknya memang ketika kita nanyain tujuan seseorang hidup atau beberapa yang berhubungan dengan tujuan lah intinya, kayaknya memang agak gimana ya, risih gitu kan di lain sisi karena kita coba menggali suatu hal ranah privasi seseorang kayak gitu. Tapi untungnya mereka beberapa ada yang open, beberapa ada yang memang nggak mau ngungkapin, tapi garis besarnya mereka kasih tahu ke kita gitu intinya. Dan memang ada beberapa jawaban yang cukup unik gitu, yang bisa gue ambil dari garis tengahnya adalah bahwa kadang memang ekspektasi tidak sesuai dengan realita kayak gitu. Jadi meskipun bagaimanapun orang berprinsip bahwa tujuan itu penting dalam hidupnya, jadi apa ya, kayak ya udah pada akhirnya ketika ekspektasi tidak sesuai realita, pada akhirnya orang ya just flow aja gitu, hidup ngalir aja gitu pada akhirnya. Tapi tetap intinya tetap harus sampai tujuan gitu. Makanya dari quotes, balik lagi nih ke pembahasan quotesnya, makanya kenapa quotesnya adalah Desi jangan banyak tanya, ribet amat sama tujuannya. Dari quotes itulah akhirnya ya gue coba ngejelasin perihal hal ini kayak gitu loh. Di lain sisi juga gue pengen ngejelasin bahwa gini, lu harus punya meaning dalam hidup gitu, punya tujuan dalam hidup. Bahkan jangan dalam hidup deh, dalam bekerja, dalam beraktivitas, lu memang memiliki suatu tujuan yang pengen lu capai, itu harus kayak gitu. Cuma dalam proses pencapaiannya ini loh, kita ya oke, lo harus step by step sesuai langkah tujuan seperti itu. Tapi kalau secara prinsip menurut gua pribadi gitu loh, lu ngalir aja sih gitu, ngalir dalam menuju ke proses tujuan itu gitu. Ya intinya jangan terlalu santai, tapi lu tetap melangkah kayak gitu sih. Jadi intinya dalam mencapai tujuan itu lu memang harus punya tujuan yang lu letakin, katakan di angan-angan lu kayak gitu. Tapi dalam prosesnya lu kayak seperti anak panah dimana ketika lu pengen membidik sebuah target gitu, lu memang harus fokus terhadap target itu. Tapi pun lu jangan terlalu apa ya, banyak karena lu pengen fokus, lu pengen bidiknya ini, akhirnya lu lama kayak gitu. Lama ya akhirnya nggak sampai gitu. Lu kebanyakan mikir. Itu gua analogikan seperti itu. Seperti anak busur tadi. Anak busur ketika lu pengen mana sesuatu, jadi lu jangan terlalu ribet kayak gitu loh. Intinya lu udah fokus, lu udah yakin bakal mencapai itu, udah lepasin aja gitu. Karena memang alam semesta pada akhirnya ketika lu tuh enggak
masih terlalu banyak mikir, masih terlalu ini, lu bakal capek sendiri. Dan alam semesta itu akan punya caranya sendiri untuk membuat kamu itu sampai ke target tujuan kamu lah, intinya seperti itu. Jadi intinya dari quotes ini kita pengen ngasih sebuah penyadaran bahwa udah sih nggak usah terlalu ngoyo gitu loh dalam proses lu mencapai tujuan. Intinya itu tadi, lu tetap punya tujuan dalam hidup lu dan lu tetap menganggap bahwa tujuan itu penting. Seperti sosial eksperimen kita tadi itu, bahwa jawaban dari kawan-kawan kita itu kurang lebih seperti itu gitu loh. Life is never flat, intinya flow aja gitu, ngalir kayak gitu. Nah, tapi lu tetap harus punya tujuan, jangan sampai lu hidup nggak punya tujuan. Terakhir penutup dari gua adalah bahwa gue kemarin baca quotes, gue nggak lupa quotesnya dari siapa. Intinya ini baik banget gitu loh untuk kita hayati. Garis besar dari pesan ini adalah kayak gini: tidak ada orang yang merencanakan kegagalan. Tidak ada orang yang merencanakan kegagalan. Akan tetapi kegagalan sering ditemukan oleh orang-orang yang tidak memiliki rencana dalam hidupnya. Itu. Oke, jadi cukup sekian pembahasan dari kita ini. Semoga dari pembahasan ini bisa sedikit menghibur kawan-kawan sekalian. Juga setidaknya kalau memang ada manfaatnya, semoga bisa bermanfaat untuk kawan-kawan yang sudah bersedia dengerin sampai habis. Kurang lebihnya gua mohon maaf. Sekali lagi terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat kalian pendengar setia dari podcast yang gue kasih nama Ketemu di Podcast. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.